Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar manajemen human capital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sutanti Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 6704202160 kelas D3 MP 4401. Pada tugas besar manajemen human capital ini, saya mengangkat satu kasus yang berjudul Pegawai Apple Store di Australia mogok protes jam kerja minta gaji naik. Pada gambar yang terlampir di layar bahwa berita ini bersumber dari Detik Finance pada Sabtu 24 Desember 2022. Kemudian ada pun isi mengenai kasus pegawai Apple Store di Australia mogok protes jam kerja minta gaji naik sudah terlampir pada layar. Pada analisis pertama, peran yang terlibat pada kasus ini yaitu manajer perusahaan Apple dan karyawan paruh waktu Apple. Bagaimana perannya? Peran manajer perusahaan Apple antara lain pemberian job desk yang tidak sesuai, kebijakan sumber daya manusia yang kurang memadai, dan tidak menaati peraturan tenaga kerja. Yang seharusnya peran manajer yaitu memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan mewujudkan visi bisnis. Namun pada realitanya di perusahaan Apple Store ini, peran manajer dapat dikatakan sangat buruk karena manajer perusahaan Apple tidak dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada para karyawan untuk membangun tim yang produktif. Sedangkan untuk peran karyawan paruh waktu, di antaranya para pekerja paruh waktu yang menangani pekerjaan reguler dengan gaji paruh waktu, kemudian jam kerja yang tidak manusiawi karena mereka selalu dituntut untuk selalu bisa bekerja kapan saja, dan menuntut kenaikan gaji agar sesuai dengan job desk-nya masing-masing karena mereka sebagai pekerja paruh waktu tidak mendapatkan job desk yang sesuai. Selanjutnya ada pun permasalahan yang terjadi di kasus pegawai Apple Store di Australia mogok protes jam kerja minta gaji naik, antara lain yang pertama yaitu gaji dan job desk yang tidak sesuai bagi pekerja paruh waktu. Mereka sebagai pekerja paruh waktu tidak mendapatkan pekerjaan yang seharusnya, namun mereka sudah diberatkan dengan pemberian job desk yang tidak sesuai. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu pekerja dituntut bisa bekerja kapan saja. Dapat dinilai bahwa mereka bukanlah robot yang bisa bekerja kapan saja dengan alasan mereka hanya pekerja paruh waktu yang tidak seharusnya manajer dapat membuat keputusan seperti itu. Selanjutnya, pada permasalahan yang ketiga yaitu saat bekerja mereka seperti staf biasa dengan bayaran yang lebih rendah karena Apple tidak mempekerjakan reguler, tetapi pegawai paruh waktu yang dipekerjakan sebagai pekerja reguler. Hal ini dapat membuat para pekerja paruh waktu melakukan mogok kerja agar gaji dapat naik sesuai job desk yang telah diberikan. Adapun solusi alternatif yang dapat saya berikan kepada perusahaan Apple Store ini antara lain penyesuaian jam kerja dengan sistem shift. Perusahaan Apple dapat merundingkan kembali dengan sistem kerja yang baru, yaitu dengan melakukan sistem kerja shift untuk para karyawan paruh waktunya. Kemudian solusi alternatif yang kedua, gaji yang disesuaikan per shift-nya. Solusi alternatif ini dapat dengan gaji awal perjanjian, namun pekerja paruh waktu mendapatkan waktu yang lebih luang. Kemudian solusi alternatif yang ketiga yaitu penyesuaian job desk sesuai jam kerja. Dan solusi alternatif yang terakhir yaitu pemilihan karyawan dengan kinerja baik menjadi karyawan reguler. Perusahaan Apple dapat melakukan penilaian kinerja karyawan setiap 3 bulan sekali
untuk para karyawan paruh waktu yang dimana jika karyawan tersebut mendapatkan nilai yang tertinggi dari hasil penilaian kinerja mereka, perusahaan Apple dapat mengangkat karyawan tersebut sebagai karyawan reguler dengan situasi dan kondisi seperti sekarang bahwa perusahaan Apple di Australia ini tidak memiliki karyawan tetap ataupun reguler, maka dengan pemilihan karyawan dengan kinerja terbaik menjadi karyawan reguler dapat menjadi solusi alternatif untuk perusahaan Apple. Dan setelah dilakukan analisis secara mendalam, pada kasus ini saya dapat memberikan solusi terbaik kepada perusahaan Apple Store di Australia, yaitu dengan memberikan sistem kerja yang baru, yaitu sistem shift, karena dengan sistem shift ini lebih efektif dan efisien untuk pemecahan masalah yang terjadi di perusahaan Apple Store Australia, dan karyawan tetap bekerja sebagai paruh waktu dengan sistem shift dan target kerja yang disesuaikan dengan gaji yang sama, seperti awal sehingga mereka masih mempunyai waktu untuk bersenggama dengan keluarganya dan mencari kerja paruh waktu lain untuk menambah pendapatan. Jikalau karyawan dapat melebihi target yang ditentukan, maka karyawan akan mendapat gaji tambahan dengan waktu yang sesuai jam kerja, tidak lebih dari jam yang telah ditentukan. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.